kelas 2 ya? Kelas 2 SMA. Soalnya zaman saya sekolah nggak ada yang namanya kelas 2 kelas 1, kelas 2 SMP. Iya. Saya buka masker nggak apa-apa? Oke. Mati. Mati. Perkenalkan, ini manggilnya berarti ibu lah ya. Perkenalkan, nama saya Sri Wulani Rizky Lida. Bisa dipanggilnya Niki. Ya, Niki. Ada nama Niki juga? Oh, enggak ada. Oke. Saya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Diskominfo. Iya, Kominfo. Itu tugasnya ngapain kalau Kominfo? Hah? Ya, di sini kita ngobrol ya, sambil ngobrol sambil belajar gitu. Saya juga belajar. Saya di sini sebagai peranakan komputer anak muda fungsional ya, di bidang tata kelola pemerintahan berbasis ekonomi, berbasis elektronik dan informatika. Ibu sudah 6 tahun di Diskominfo dari mulai terbentuk sampai sekarang. Jadi Kominfo tahu nggak kantornya di mana? Hah? Brimol? Bukan. Siapa yang pernah ke alun-alun? Angkat tangan. Alun-alun Kota Pontianak. Nah, di depannya ada kantor apa? Di depan alun-alun ada kantor kan? Nah, kantor wali kota. Nah, kantor ibu di belakangnya. Jadi di lingkungan kantor wali kota. Siapa yang udah pernah ke taman kantor wali kota? Pernah? Hah? Kan di depan kantor wali kota tuh ada taman kan? Nah, bisa bentuk. Nah, jadi hari ini ibu tuh diminta sama sekolah untuk kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar, kalian juga belajar untuk gimana sih cara kita menggunakan media sosial. Di sini kalian tahu kan media sosial apa? Siapa yang handphonenya semua sudah ini kan, berinternet smartphone kan? Siapa yang punya, berarti punya akun sosial media? Apa tuh? IG, terus Twitter, Telegram, Facebook? Facebook enggak? Nah, IG. Jadi kalau WhatsApp? WhatsApp itu termasuk media sosial juga ya. Oke. Jadi, nah di sini kenapa sih kita harus punya etika dalam menggunakan media sosial? Media sosial itu kita gunakan kan, handphone itu sebagai apa sih kalau kalian pakai? Alat komunikasi kan? Nah, komunikasi dengan orang yang banyak kan? Nah, terus kalau kalian menggunakan sosial media, itu yang bergerak apa? Tangan kan? Ada kalian merasa nggak sih pergerakan dari kalian itu lebih cepat daripada yang ada di kepala kalian, otak? Nah, kalau mau ngomong misalnya mau ngomong apa gitu kan, misalnya nih ya, ada komentar, nih makanannya enak, berhenti dong gitu. Tapi kadang tangan ini tertulis atau kadang bisa typo, tahu typo kan? Nah, kadang bisa typo gitu kan. Typo itu kadang salah penetikan, tapi udah ke send, kirim gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi, nah itu kadang apa yang kita ketik dengan apa yang ada di kepala itu gak sinkron, benar? Nah, itu makanya itu kalau kita misalnya salah dalam mengirimkan komentar kita, bahaya nggak? Bahaya kan? Nah, nanti kita belajar di sini, sama-sama belajar ya. Ibu juga belajar, kalian juga belajar. Di sini ada ketua operasi nggak sih? Ada. Kelas 7 ketua operasi siapa? Siapa namanya? Siapa? Princess. Oh, Princess, Putri. Wah, alhamdulillah, Princess. Kayak Princess. Dan kalian kelas 8? Keisha. Keisha dan Princess ya. Di sini apa kalau mau nanya langsung angkat tangan ya, jangan malu, jangan takut salah. Oke? Itu kita mau bawa itu ya Mbak ya. Seperti itu ya. Ya apa nanti bisa titip itu. Oke, kita mulai ya. Bisa Mbak. Nah, saya mau nanya, yang tahu media sosial itu apa? Coba
Oke, media sosial sekarang maksudnya media sosial apa? Media sosial itu media yang kita bisa berinteraksi dengan orang banyak di seluruh dunia misalkan, tapi itu kita cuma lewat Ada lagi? Media komunikasi ada lagi nggak? Oke, dari research. Ayo apa? Ini teori ya, teori. Jangan terlalu terpaku sama teori. Ayo menurut research siapa lagi? Tadi kata research media sosial itu tempat kita berkomunikasi dengan orang ya. Nah, ada lagi? Ayo siapa? Jadi hanya komunikasi aja. Bisa sama kita mendapatkan kayak berita-berita Informasi. Nah, ada lagi? Tadi siapa ngomong sini? Siapa namanya? Kita. Afifah bilangnya apa tadi? Untuk apa? Berjualan online. Oke, ya. Terus, ayo komunikasi, jualan online, apa lagi? Media informasi, ayo apa lagi? Ayo tuh, kalian kan setiap hari pegang handphone kan? Handphonenya dipakai setiap hari kan? Nah, itu kalian ngapain aja? Kalian buka IG setiap hari nggak? ya. Hah? IG setiap hari, apa yang kalian dapat di IG itu? Nah, iya. Informasi oke. Berita oke. Udah ya? Oke, tadi teman ya komunikasi, dapat teman baru ya. Oke. Nah, ini tadi teori. Kalau ini teorinya ya, ada teori. Ibu juga baru belajar nih teori. Jadi ada dari BK Lewis tahun 2010 itu mengatakan bahwa media sosial itu merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital. Teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung untuk melakukan interaksi, produksi dan berbagi pesan. Nah, di sini kan ada komunikasi, berarti itu interaksi. Ada interaksi antara A dan B, bisa 2 arah, bisa 5 arah kan? Kalau misalnya pakai grup WhatsApp itu banyak lagi kan? Nah, itu ada komunikasi. Ada juga di sana pertama ada BK Lewis, ada Chris Brogan tahun 2010 nih yang mengatakan dalam bukunya sosial media itu adalah perangkat alat komunikasi yang memuat berbagai kemungkinan untuk terciptanya berbagai interaksi gaya baru. Interaksi itu kan dulu kan kita hanya sekedar berbicara. Kalau sekarang interaksinya dengan mengirim gambar, ya, benar? Mengirim video. Sekarang kan apa-apa di video tuh kayak itu juga di video kan? Jadi video. Terus kalian juga sekarang ini apalagi semenjak kemarin pandemi, kalau apa komunikasinya lewat telepon, terus video call, atau misalnya kalau chat, atau misalnya kuliah, dulu kuliahnya sekarang belajar online, berarti menggunakan sosial medianya Zoom atau Google Meet atau banyak yang lainnya ya, atau gitu ya. Nah, ada lagi dari Dave Kapper mengatakan tahun 2011 mengatakan bahwa sosial media itu adalah suatu tempat kumpulan gambar, tadi yang dibilang kan, video, tulisan, hingga hubungan interaksi dalam jaringan baik itu individu maupun kelompok ataupun organisasi. Jadi kalau kita sendiri-sendiri bisa, atau kalian mewakili. Di sini kan sekolah ini kan pasti ada OSIS-nya, ada OSIS nggak? Ada. Nah, OSIS kan berarti organisasi, dan di sini kalian juga bisa berkomunikasi dengan OSIS sekolah yang lain. Nah, seperti itu. Jadi media komunikasi. Oke, dan lanjut ya. Nah, bisa dilihat, lanjut kan? Oh iya, ibu bawa teman ini namanya Kak Laini ya. Kak Laini apa? Ada teman juga namanya Laini? Oh, guru. Oke, Kak Laini. Nah, di sini nih, ibu mau nanya tahu nggak berapa jumlah penduduk Indonesia sekarang? 700 juta jiwa. Oke, benar. Mendekati dikit lagi. Tapi itu benar. Beda ditambah 3 juta lagi. Berarti ya sekarang penduduk Indonesia sekitar 227 juta jiwa. Banyak nggak tuh? Banyak ya. Nah, ini data 5 tahun terakhir. Ternyata ini dari tahun 2018 jumlah penduduk kita 2.665 juta jiwa. Nah, ternyata pengguna internetnya sekitar 132 juta. Banyak ya, lebih setengah itu pengguna internet loh. Internet itu macam-macam ya.
dulu kan mungkin tahun 2018 ini saya rasa yang terkenal itu Facebook sama BBM udah nggak ada tahun 2018 ya, Facebook lah yang terkenal ya, sama Twitter kayaknya ya. Nah itu kalau sekarang kan yang boomingnya IG. Nah tahun 2019 dari bertambah 3 juta, ternyata pengguna internetnya naiknya 18 juta dari 150 juta jiwa. Nah sekarang tahun 2022 kan dari tahun 272 juta, 274 itu tahun 2021 ya. Tadi benar siapa namanya deh? Juta benar tadi itu tahun 2021 ya, 274 juta jiwa. Tahun 2002 sekarang 277 juta jiwa, ternyata pengguna internet 204 juta jiwa, berarti banyak banget ya. Nah berarti mungkin bayi-bayi yang anak-anak bayi-bayi ini sekarang udah dikasih handphone ya, YouTube, udah dikasih nonton YouTube, itu bagus nggak menurut kalian? Enggak, sudah bisa bilang ya. Oke, apa? Lanjut Kak. Nah ini ada data. Nah sini kita lihat ya, ternyata total penduduk dalam satu dunia ini berjumlah 7,91 miliar. Mana sih? Itu seluruh dunia. Tadi kita ternyata pengguna internet. Nah, pengguna handphone perangkat mobile itu 8,28 miliar. Ternyata lebih banyak yang pengguna iya, yang terhubung ya mobilenya, berarti kan lebih banyak handphone berarti daripada orangnya. Karena apa? Satu orang bisa punya berapa handphone? Nah, banyak kan? Apa? Nah, belum lagi laptop. Jadi memang lebih banyak. Jadi jangan heran kalau ternyata perangkat mobile lebih banyak. Dalam satu tahun ini data Februari 2022, berarti lebih banyak, ada sekitar 8,28 miliar. Nah, ternyata pengguna internetnya di seluruh dunia 4,95 miliar. Berarti internet sekarang sangat penting, ya. Nah, dan juga pengguna media sosial yang aktif, kayak kita ini ya, itu juga aku juga punya IG, punya Twitter, punya Facebook. Tapi Facebook sudah lama sih nggak punya itu. Kalau dulu saya mainnya Friendster, nggak tahu kali ya. Atau itu dulu tahu ada Friendster? Enggak, itu bukan dulu. Oke, sekitar ternyata yang pengguna media sosialnya itu 4,62 miliar pengguna ya. Nah, lanjutkan. Ini data. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, ini data di Indonesia. Tadi dikatakan bahwa jumlah penduduk kita kan 277 juta jiwa. Ternyata pengguna perangkat mobile kita lebih banyak, 370 juta. Lebih banyak ya, tadi ya 370. Berarti di kantor aja teman saya ada handphonenya ada 2, laptopnya 1. Belum lagi dia pakai komputer di kantor. Jadi itu kadang dalam bekerja itu dia punya tab 1, punya handphone 2, dia punya PC 1, banyak ya. Saya nggak tahu fokusnya yang mana. Tapi itu bisa gitu. Jadi kita juga kalau punya perangkat media yang terlalu banyak juga, kita juga harus hati-hati fokusnya yang mana. Sip? Nah, ini ada data yang bisa kalian lihat. Mau tanya tuh kita sampai jam berapa ya? Bebas ya? Oke. Yang penting nggak sampai sore ya. Di sini sekolahnya sampai jam berapa? Oke, sekali. Nah, ternyata juga kita lanjut ya. 370 juta ini ya perangkat mobilenya. Jadi perangkat mobile itu selain handphone juga bisa komputer, laptop seperti itu. Dan ternyata dari ini pengguna internetnya ada 204,7 juta jiwa yang pengguna internetnya. Jadi banyak banget ya. Nah, data kalian juga masuk nih berarti. Nah, seperti itu. Dan juga pengguna media sosial yang aktif sekitar 191,4 juta jiwa. Next Kak. Nah ini yang bahaya nih. Data ini akurat, ini kalian nonton. Ternyata orang itu kita waktunya berapa jam dalam sehari?
24 jam. Tidur berapa jam? 8 jam. Oke, ibadah? Kira-kira kita kalkulasikan mungkin lah sehari kalau sholat sekitar 5-10. Oke, misalnya ibadah 2 jam. Bisa 3 jam ya, kita kalkulasikan ya. Sebenarnya kan mungkin ada yang tahajud, ada yang apa. Ternyata dalam sehari itu rata-rata orang itu menggunakan media sosial itu sekitar 8 jam 36 menit. Itu kalau berarti sekitar sepertiga waktu hidup kita sehari menghabiskan waktu, benar nggak? Nah, tadi kan katanya tidur 8 jam, berarti ditambah 8 jam lagi kita pegang itu berarti 16. Sisanya kita tinggal makan, mungkin mandi, ibadah, sholat, ibadah, terus mungkin ngobrol sama orang tua, atau di sini kalian ngobrol sama teman-teman gitu kan. Ternyata hidup kita tuh sehari itu sangat lama sekali yang menggunakan media sosial. Iya, benar nggak? Siapa yang bangun tidur langsung pegang handphone? Maaf Bu, mau nanya, ini mereka dibatasi nggak waktu pemegangan handphone-nya? Anak-anak ada yang di asrama, ada yang pulang. Oke, yang di asrama mungkin dibatasi ya Bu ya? Enggak ya, oke. Nggak apa-apa, kan pagi-pagi ini saya mau nanya aja. Yang pagi-pagi langsung ngecek handphone siapa? Kan ngecek ya, maksudnya udah jam berapa gitu gitu kan. Oke, berarti bangun tidur aja kita udah pegang handphone ya. Nah seperti itu. Nah itu adalah itu langsung nggak ngecek sosial medianya. Nah ada yang langsung ngecek, ada yang cuma ngeliat chat WA, ada yang kan macam-macam lah ya. Nah itu jadi tuh sehari dia itu kan udah nggak bisa lepas nih dari handphone itu ya, udah nggak bisa lepas ya dari handphone ya. Nah seperti itu. Nah lanjut Kak. Nah sekarang kita kembali ke topik. Nah ini oke. Rata-rata ternyata manusia itu melihat menggunakan sosial media itu untuk apa? Internet ya. Untuk apa? Tadi katakan, ayo kita gunain internet itu untuk apa? Ngapain? Tadi udah komunikasi. Biasanya kalau internet kalian ngapain? Bagi ilmu, cari ilmu, bagi ilmu, ngecek. Siapa yang main game juga? Ada game kan? Nah itu kan ternyata kalian menggunakan internet itu juga untuk main game, untuk nonton. Kalau misalnya ini kan sekarang kan nontonnya via online ya, baca, cari informasi, belajar kan. Kalau di YouTube scrolling IG. Kadang tuh kita nggak sadar loh, kita kalau udah pegang media sosial itu sangat lama sekali. Nah seperti itu. Jadi banyak macam. Jadi mencari informasi atau misalnya atau yang sekarang ya kalau yang jualan melalui IG, marketing melalui IG, banyak kan. Jadi fungsi sosial media itu banyak sekali. Itu lanjutkan. Kita udah ya. Ini lewat aja kan. Nah ini sosial media platform. Jadi ternyata sosial media itu sangat banyak sekali ya. Yang sering kalian gunakan sekarang ini adalah IG, WhatsApp lah ya. WhatsApp itu ini media komunikasi. Kemudian IG, terus Twitter. Nah Twitter, saya mau nanya nih yang punya IG siapa? Yang punya IG? Berarti 1, 2, katanya juga, nggak apa-apa. Yang punya Twitter? Ini ibu juga, karena ibu juga punya nih gitu. Nah, oke, jadi lumayan. Memang nggak sepopuler kalau Twitter itu orang karena nggak terlalu banyak gambar ya. Gambar juga ada, tapi komunikasi cepat sekali chatnya. Lalu yang punya Facebook? Oh, Facebook ya? Yang punya Telegram? Wah, pasti itu nonton nih. Ya, nontonnya gitu. Oke, nggak apa-apa. Berarti yang terkenal berarti yang sering kita pakai adalah WhatsApp ya. WhatsApp, kemudian IG populer untuk anak-anak zaman sekarang. Oke, lanjut Kak. Ini data ya, data. Lewat aja Kak. Nah, sebelumnya, lanjut Kak. Jadi itu maaf bisa internet ada bisa ya? Kita buka itu. Coba
IG Pontianak Informasi lah. Nah, tadi fungsi media sosial itu tadi seperti yang kalian bilang ya, sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana mencari informasi. Jadi informasi itu cari ilmu ya, sebagai sarana berbagi gitu ya. Terus seperti sekarang nih kalau kalian buka IG banyak yang jualan ya, jualan makanan, jualan baju. Dan sekarang kan kalau mau scrolling kalian juga belanja biasanya di sosial, di mana Shopee, ya. Tokopedia, apa lagi? Lazada, Abdibeli.com. Nah, Bukalapak itu memang lebih murah. Nah, itu kita nanti kalau itu kita bicaranya lain lagi temanya. Nah, itu ada tempat usaha, tempat marketing juga. Nah, kalian siapa di sini ada jualan? Dengar? Belum ya, belum. Nah, kalau misalnya kayak temen ibu tuh dia jualan makanan di foto dulu. Jadi kalau sekali di foto supaya biar good looking, iklannya supaya diterima orang, gitu kan? Maksudnya orang jadi tertarik untuk beli produknya. Seperti itu adalah berarti marketing. Ya, bagaimana caranya kita menawarkan jualan kita, produk kita kepada orang lain seperti itu. Nah, itu ya. Bisa Kak tadi? Ini fungsi dari media sosial ya, dicatat ya semua. Lanjut. Nah, dari manfaatnya tadi saya di sini sebagai sarana belajar, mendengarkan dan menyampaikan, sarana berkomunikasi. Di situ biasanya sekali kita posting foto, saya jujur saya menggunakan Facebook saya dulu waktu saya sekolah. Saya nggak sekolah di sini, saya sekolahnya di luar Kalimantan Barat. Jadi waktu saya sekolah, saya menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan orang tua saya. Jadi dulu belum ada IG ya, belum ada IG, barunya cuma ada WhatsApp sama Facebook. Saya sekolahnya jauh dari sini, di luar negeri. Bukannya saya ngomong ya, saya ingin juga menyemangati adik-adik semua bahwa kita muslimah juga bisa sekolah di luar negeri. Ya, saya sekolah S1-nya saya di Bandung, S2 saya di Jakarta sama di Belanda. Nah, enggak, saya bukannya ini, tapi saya menyemangati kalian bahwa kita muslimah, kita bisa beraktivitas sampai ke luar negeri seperti itu. Dan jangan ini ya, ternyata di negara-negara Eropa itu banyak sekali muslimah juga, nggak hanya dari Indonesia. Apalagi jangan ini ya, kalian mungkin bisa baca berita bahwa nanti perkembangan Islam di Eropa itu sangat besar sekali. Di Inggris, di Perancis itu banyak, tapi jangan salah juga, semakin berkembangnya Islam ternyata juga semakin banyak pihak yang nggak suka gitu. Tapi kita melihat bahwa ternyata Islam itu tumbuh kembang di Eropa. Itu yang malah saya kadang, tapi kok kenapa di Indonesia sekarang kok banyak kayak gini ya? Tapi kita bicaranya terlalu luas. Nah, saya hanya ngasih tahu bahwa, jadi saya menggunakan media sosial untuk saya berkomunikasi sama ibu saya, dan juga saya tadi kan di sini kan sebagai sarana berkomunikasi. Foto-foto saya ketika saya di luar, tapi keep ya, maksudnya disimpannya nggak semua saya publis, yang publisnya yang mungkin ini, tapi kan kita kalau di Facebook itu bisa ya kita keep saja, tidak kita publis ya di Facebook ya. Nah itu saya simpannya di situ karena apa? Kalau saya simpannya di laptop, saya simpannya di hard disk saya, waktu itu rusak, hilang semua data-data saya. Makanya sekarang ada namanya cloud, kita simpan atau Google Drive ya. Jadi kita simpan semua data-data kita di awan. Ya benar. Kita simpannya di awan gitu ya. Itu jadi kita simpannya di dunia maya. Tapi harus hati-hati juga. Nah, di sini saya simpannya di situ. Jadi foto kenang-kenangan. Tapi ini saya sekolah sekitar 10 tahun yang lalu ya. Nah, jadi kalian semangat sekolah. Mau sekolah ngambil beasiswa, tapi saya beasiswa ya, kita cari beasiswa. Sampai saya dulu dibilang scholarship hunter, kerjanya cari beasiswa aja gitu. Itu cita-cita, kita boleh punya cita-cita. Cita-cita ternyata
dari saya SMA, saya ingin sekali melihat teman-teman kakak saya sekolah di luar, ternyata Allah mengabulkan. Jadi pelan-pelan ternyata Allah mengabulkan semua apa yang kita inginkan loh. Apa yang kita inginkan, misalnya ternyata, oh saya ingin ini, saya ingin tapi yang baik-baik ya. Kita inginkan yang baik-baik ya. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian, oh ini perasaan dulu saya inginnya ini deh. Ternyata Allah mengabulkan sekarang seperti itu. Jadi kan kalian pasti udah belajar ya sama guru-guru ya, Allah mengabulkan doa kita tuh bisa sekarang atau bisa ditunda. Oke, lanjut Kak. Nah, tapi bisa buka ini kan salah tadi soal ini IG ini apa? IG siapa yang mau buka? Sebelum kita dalam etikanya, kita lihat dulu nih komentar. Kan kalian aktifnya di IG ya. Enggak, saya nggak bisa bahasa Belanda. Saya cuma misalnya danke, dankjewel, atau ternyata selamat itu juga dari bahasa Belanda ya. Korting itu ternyata bahasa Belanda juga. Saya di sana belajarnya bahasa Inggris karena mereka menggunakan pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu second language-nya. Jadi yang pertama memang ini, dan anak-anak di sana mereka umur 17 tahun ke atas itu sudah boleh bekerja, malah diharuskan bekerja. Jadi rata-rata kalau yang sekolah SMA itu mereka setelah selesai sekolah itu sebagian ada yang kerjanya kayak di swalayan. Itu bebas, dan di luar itu kita juga kami itu ibu alhamdulillah ya di Belanda itu memang seperti itu ada ini garis-garis miliknya itu memang waktu itu seperti ini, tapi komunitas muslimnya banyak di sana. Komunitas muslim Indonesia juga ada, dan juga komunitas muslimnya kan di sana juga banyak imigran dari Maroko, dari luar itu, jadi banyak. Cari makanan halal juga gampang. Mau cari tempe ada, tahu ada, semua makanan. Apalagi kalau di Belanda itu kan banyak juga ya orang Suriname. Tahu orang Suriname? Nah, orang Suriname itu orang Jawa yang tinggal di suatu negara, tapi itu komunitasnya banyak komunitas orang Jawa gitu loh. Nah, jadi Suriname itu kebanyakan mereka sudah bahasa Jawa, bahasa kedua gitu. Tapi saya nggak bisa bahasa Belanda, jadi saya pakai bahasa Inggris. Bisa nggak Kak Laini? Nah, nggak apa kita ini ya, maksudnya etika dalam perkomentan di sosial media. Nah, mungkin kalian biasa komen ya, teman-teman ada misalnya jalan-jalan atau misalnya apa gitu, kayak kemarin. Nah, ketika dalam sosial media itu kita ketika berkomentar, ini kan yang tadi berkomentar di komen itu pertama kita harus apa dulu nih, bahasanya harus, jadi bahasanya itu tidak menebar fitnah, tidak mengandung unsur sara, juga tidak ada pornografi seperti itu ya, dan juga tidak ada kebencian, ujaran kebencian jangan ada. Terus juga yang itu sebagai ketika berkomentar itu jadikan sebagai sarana untuk menebar kebaikan. Nah, di sini jangan salah, saya juga lihat sekarang kan IG itu banyak ya jadi sosial media dakwah untuk teman-teman yang ibu sering lihat, misalnya ada yang quote of the day, misalnya jangan lupa kita selalu bersyukur, atau misalnya ternyata ada postingan hadis seperti itu, postingan hadis, atau ternyata mereka capture atau misalnya ngambil dari misalnya ustaz diposting ulang. Nah, itu juga sebagai sarana media dakwah kita gitu. Nah, teman-teman di sini kan juga kita masih belajar, kita itu sebagai belajar, kita sebagai khalifah juga kan di muka bumi ini kan. Nah, jadi teman-teman juga kita memakai hijab itu adalah sebagai bukti bahwa inilah identitas kita gitu loh. Identitas kita sebagai seorang muslim. Makanya sebagai muslimah ya, jadinya juga ketika kita berbicara, kita berkomentar itu juga harus ada etikanya.
Seperti itu. Jadi sebagai juga sarana menyebar kebaikan. Jadi jangan kita posting kalau misalnya lagi kesal gitu, semua aja gitu. Jadi jangan hidup kita itu sebenarnya kita posting di media sosial, baik itu. Malah kadang saya lihat kalau hidupnya semua diposting di media sosial kok kayak pernah pura-puraan ya gitu. Kalau kita hidup kita hanya sekedar untuk dipublikasikan, saya lihat banyak malah yang orang yang berhasil, yang orang itu mereka mempublikasikan, mereka posting di IG itu ada sesuatu hal yang baik gitu. Tapi bukan aktivitas keseharian gitu. Sekarang kan semua bikin vlog ya, YouTuber gitu kan, jadi YouTuber semua. Jadi bangun tidur ini sampai posting gitu ya. Jujur saya kalau yang itu kok kayaknya tidak sesuai banget gitu ya. Bangun tidur kita sudah langsung vlog gitu. Kondisi kucel gitu, ya, bukan maksudnya ini ya, tapi alhamdulillah kalau kita tuh ketika kita memposting itu sesuatu hal yang bagus, yang baik. Yang kedua tadi, nah mesti tabayun. Kalau ada yang tabayun kan? Apa tuh? Ya tabayun ya. Cek ya betul. Kalau kalian dapat informasi, sekarang nih kemarin saya lihat ada yang posting, ada buaya di Sungai Kapuas, ada nggak ada? Iya benar, tabayun ya. Jadi dilihat tuh, cek ini benar nggak beritanya. Jangan kadang belum juga kalian baca informasi udah komen, informasinya belum kalian baca jelas. Nah pertama cek atau kalian tabayun. Yang kedua, informasi itu harus kalian baca secara keseluruhan. Jadi hanya jangan cari baca judulnya aja. Jadi kadang judulnya sama isi beritanya itu beda ya. Nah sering nggak kalian ketemu kayak gitu? Apalagi kalau misalnya di media-media yang viral. Saya tuh awal penasaran itu orang Rambe Turah. Tahu Rambe Turah? Tahu kan? Nah itu isinya apa? Saya penasaran, saya buka di Rambe Turah kayak gitu. Ternyata ya isinya itu gosip gitu kan. Tapi ada judulnya apa, isinya beda. Nah itu. Dan juga kalau kalian follow, nanti kan sekarangnya apa-apa follow, benar nggak? Follow like, gitu kan? Cari apa ya? Cari follower ya orang tuh, gitu followersnya ya. Nah, jadi sebelum kalian berkomentar, misalnya itu, kalian juga harus tabayun, cek ya. Terus lihat juga isi beritanya seperti apa. Lalu siapa juga yang memberitakannya, yang bawa berita itu, informasi itu siapa? Mungkin kita harus cek lagi. Nah seperti itu. Kadang mungkin ada beritanya berita bohong. Nah tadi tidak menebar fitnah, kebencian, hal yang berbau sara, tulis ya. Terus jangan memberikan komentar yang berulang-ulang. Kayaknya apa? Jadi misalnya untuk satu berita kalian banyak banget kasih tanda jempol atau misalnya oke gitu kan, jadi kan penuh gitu. Nah itu kan berulang-ulang kita sebut seperti itu. Jadi jangan. Jadi kalau sekali komentarnya satu aja juga. Terus hindari berdebat di kolom komentar orang lain. Kalau misalnya ada orang kita posting ternyata mereka mungkin mempertanyakan, itu silakan kita klarifikasi. Tapi jangan kita jadikan kalian debat. Atau misalnya ada teman kita posting apa nih? Atau misalnya ada artis misalnya konser posting apa, nah jadi ada saling debat, ada yang suka ada yang enggak sama artis itu kan. Nah itu jadi jangan. Terus lanjut Kak. Nah itu sudah di akhir. Bahwa dalam memberikan komentar di media sosial memang tidak sebagai kegiatan yang sepele, terus itu akan tetapi dapat memberikan dampak yang sangat besar dan akan memberikan masalah jika berkomentar sembarangan. Oleh karena itu, dalam kita memerlukan etika dalam berkomentar, baik dalam memberikan komentar agar tidak merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Nah, ada yang ditanya?
Ada yang mau nanya nggak? Jelas kan? Atau ini? Atau ya kita diskusi aja deh. Ada yang mau tanya? Udah jelas ya? Atau nggak jelas? Jelas. Ya. Kalau yang biasa bikin vlog ada nggak? Belum. Udah. Kalau di kami ini, kalau di Kominfo tempat ibu kerja itu kan ada bidang yang namanya IKP. Oh, kalian coba deh nanti bisa nggak ya? Kita tunjukkan media sosialnya di Kominfo kali ya kan ya? Bisa nggak Kak Laili? Nah, ini saya mau buka bahwa kami Kominfo juga mempunyai media sosial. Media sosialnya dari IG, Facebook, Twitter, sampai YouTube kita ada. Nah, di sini kami kan sebagai dinas yang untuk memberikan informasi pada perangkat daerah yang lain juga pada masyarakat. Jadi kalian bisa lihat ya. Mungkin di sini ada yang senang bikin video, ada yang senang ya. Nah kan, ada yang senang bikin video atau ada yang bisa. Kalian bisa lihat. Nah ini teman-teman, jadi di kami itu ada bidang informasi dan komunikasi publik. Jadi bagaimana kita bisa memberikan informasi tentang Kota Pontianak kepada teman-teman. Kalian bisa lihat di sini IG-nya apa tuh Kak? Diskominfo PTK. Bisa kalian lihat ya. Hari ini bisa dibuka nggak Kak? Oh harus login ya? Enggak, maksudnya bisa diklik nggak ya? Misalnya dalam angka pertama yang oh harus login ya? Pakai login code ya Kak? Bisa nggak? Nah, di sini kami memberikan informasi nih ya, bisa kalian follow nanti. Misalnya peta sebaran COVID kami, jadi selama COVID berlangsung itu kita memberikan informasi nih berapa sih yang kena COVID gitu loh kemarin kan, berapa yang lagi isolasi, berapa yang sembuh. Nah ini juga banyak informasi teman-teman ini, teman-teman kami nih yang bikin konten. Nah konten dan kontennya juga menarik seperti itu. Mungkin kalau kalian bisa follow, kalian nggak bisa dapatkan informasi tentang Kota Pontianak di sini. Itu kan ada ini, ya? Oh jadi aja nggak apa-apa nanti itu. Udah cukup? Beneran nggak ada yang mau nanya? Di luar ini juga boleh kok nanya. Ya. Keisha sama Princess nggak ada? Kemarin coba Princess. Smartphone bisa. Sekarang kan kalau handphone ini kan banyak ya, yang kanan bisa pakai yang aja pakai manual. Kalau itu smartphone itu dia bisa selalu memberikan informasi kalau misalnya ada WA masuk. Bisa juga sekarang alat-alat komunikasi yang sangat canggih, bisa juga telepon pakai handphone, pakai jam tangan seperti itu. Kalau ukur kesehatan kan udah biasa ya, berapa ketarani, biasa kalau sebelum jalan berapa langkah itu, mungkin berapa darah kita, denyut nadi kita berapa, itu mungkin udah biasa. Tapi ada juga handphone yang misalnya kalau ada WA masuk atau misalnya kita bisa telepon, tapi itu ada tapi mahal. Kalau nggak tahu ya di Indonesia ini udah ada, tapi kalau di luar itu udah ada. Lagi mungkin ada tambahan dari Ibu? Ada ya Bu ya. Oke. Menurut saya sekian dari saya. Tapi kalau bisa mungkin ada pesan-pesan ya dari teman-teman kami. Tolong follow
pengetahuan. Kayak kemarin misalnya ada kamera atau ada kegiatan-kegiatan yang ada di kota Pontianak, bisa kalian baca. Cari aja IG-nya di Kominfo Kota Pontianak atau misalnya YouTube-nya apa gitu. Mungkin dari Ibu sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.